Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwas sekalian, jamaah sekalian rahimanallahu iyyakum. Alhamdulillah di malam hari ini dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita di malam Ahad ini. Setelah sebelumnya kita pada pekan yang lalu membaca hadis yang ke-28 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan menyampaikan satu sesi berkaitan dengan mengupas atau meluruskan kekeliruan dari sebagian kaum muslimin menyikapi kaitannya muamalatul hukam, sikap terhadap penguasa dari sisi pendalilan mereka. Pada pertemuan yang lalu sebelumnya telah kita sampaikan beberapa hal, beberapa ayat atau hadis dari Rasulullah SAW tentang kewajiban taat kepada waliul amr. Kemudian yang kedua yaitu adalah mendoakan mereka dalam kebaikan. Kemudian apabila bersabar, apabila melihat mereka melakukan kezaliman atau kemungkaran, maka kemudian bersabar atau kemudian menasihatkan secara sembunyi, empat mata dan seterusnya. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan, judulnya adalah meluruskan kekeliruan. Kekeliruan dalam sisi sebagian dari kaum muslimin, mereka berdalil tentang apa yang ada di generasi awal ketika terjadi beberapa fitnah, dijadikan dalil bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang hujjah. Di antara akidah Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Kemudian berkaitan dengan pemimpin apabila melakukan kezaliman, maka bersabar, kemudian menasehati mereka dengan cara yang baik. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dilarang untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, karena mereka adalah pemimpin dan cara menasehatinya adalah tidak harus dengan di halayak, akan tetapi dengan cara menasehati sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Falyakhud biyadihi wala tubdihi alaniyah." Ambil tangannya dan jangan terang-terangan. Maka sebetulnya pertemuan malam hari ini bukan kaitannya dengan hadis Arba'in, tetapi adalah materi terpisah, dan qadarullah pada pertemuan sebelumnya memang ada kaitannya. Maka insya Allah kita akan membahas atau membaca satu judul
yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, yaitu berkaitan dengan fitnah Ibnul Ash'af. Ya, fitnah Ibnul Ash'af. Fitnah ini terjadi di sekitar tahun 82 Hijriah, ya, 82 Hijriah, yang mana fitnah ini sempat terjadi melibatkan kaum muslimin yang banyak, sampai jumlah mereka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yaitu 150.000 orang. Di antara mereka al-qurra, yaitu qari, ahli qiraah. Di antara mereka fuqaha, di antara mereka adalah ahli fikih, dan di antara mereka adalah al-ulama, yaitu tokoh-tokoh besar di keislaman, ya, di internal kaum muslimin. Mereka, ya, artinya sebagian kaum muslimin di generasi ini atau sebelumnya menjadikan fitnah yang terjadi pada tahun 82 Hijriah ini sebagai dalil, sebagai argumen diperbolehkannya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Sisi pendalilan mereka adalah terlibatnya atau ikut sertanya beberapa pesohor ulama kaum muslimin. Di antaranya adalah Sa'id bin Musayyab, kemudian Amir bin Sya'bi, Muslim bin Yasar, kemudian beberapa ulama lagi disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, intinya adalah Ibnul Ash'af bersama 150.000 kaum muslimin dan beberapa di antaranya ulama itu memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, mengadakan, ya, kemudian perencanaan berusaha untuk mengkudeta, kemudian terjadi peperangan tersebut. Ini adalah poin dari argumen mereka. Namun, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maka kisah ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah panjang lebar, ya, dari sekitar kisaran, ya, halaman 38 sampai kemudian, ya, halaman 8, ya, sampai kemudian halaman 60-an, ya, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kita akan ceritakan poin-poinnya, kemudian nanti endingnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsman Khumais, unzuru ilal ma'anat, lihatlah akibat dari fitnah yang muncul ini, kemudian dampak yang terjadi dan seterusnya. Nah, poinnya adalah, ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, karena sababu hadzal fitnah, bahwasanya sebab di antara fitnah ini adalah anna Ibnul Ash'af kana al-Hajjaj yubghiduhu wa kana yafham min dzalik. Bahwasanya Ibnul Ash'af ini adalah qaid, panglima perang yang ditugaskan oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi runutannya pada saat itu adalah Amirul Mukmininnya, yaitu adalah Abdul Malik bin Marwan. Ini Amirul Mukmininnya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur. Ya, Hajjaj bin Yusuf adalah gubernurnya. Gubernur di mana? Gubernur di daerah Irak. Ya, di daerah Irak. Dulu Irak itu hitungannya Bapak pemimpinnya adalah gubernur, ya, wilayah saja, ya, bukan menguasai teritorial yang besar, ya. Gubernur artinya pemimpin di Irak pada saat itu membawahi daerah Kufah, Irak, itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Tapi Hajjaj bin Yusuf ada pemimpin besar di atasnya, Amirul Mukmininnya, yaitu adalah Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mukmininnya, khalifahnya, ya, khalifah kaum musliminnya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur di daerah Irak. Nah, gubernur di daerah Irak ini, Hajjaj bin Yusuf, ini punya pasukan di bawahnya. Di antaranya adalah panglima perang.
Nah, panglima perangnya ini adalah siapa? Ibnul Ash'as itu, ya, Ibnul Ash'as. Nah, Al-Hajjaj itu sudah mengetahui bahwasanya Ibnul Ash'as itu yudmiru lahu su', memendam keburukan dan kemudian memendam kebencian terhadap Al-Hajjaj, wa zawalal mulki anhu, dan berkeinginan, bercita-cita untuk menggulingkan Hajjaj dari gubernur apa? Dari gubernur di Irak tersebut. Nah, kemudian namanya seorang panglima, maka Hajjaj memerintahkan kepada Ibnul Ash'as untuk menaklukkan negeri Turk, ya, bukan Turki tapi Turk. Wa amarahu bidukhulu biladi bil Malik Turk, untuk pergi ke daerah Turk, menaklukkan Turk, kemudian setelah itu penguasanya namanya adalah Ridbil. Nah, panggilannya. Kemudian famado wasona ama qaddamna min akhdihi min biladi al-Turk. Kemudian terjadilah pertempuran yang besar antara siapa tadi? Antara Ibnul Ash'as beserta pasukannya yang berjumlah kurang lebih 100.000 orang dengan pemimpin Turk yang Ridbil tersebut. Kemudian Ibnul Ash'as menguasai pertempuran tersebut sampai kemudian Ridbil Malik atau Raja Turk tersebut pergi mengasingkan diri. Nah, kemudian karena pertempuran itu begitu dahsyat, ya, disebutkan kurang lebih sekitar 100.000 pasukan yang terlibat, maka Ibnul Ash'as, ya, mengambil sikap untuk beristirahat dulu dan agar dilanjutkan, ya, penaklukannya pada tahun yang selanjutnya. Summa ra'a li ashabihi an yuqimu hatta yataqawwaw ilal amil muqbil. Ya, jeda dulu, istirahat menyusun kekuatan untuk dilanjutkan pada tahun depan. Nah, disinilah awalnya. Fakataba alil Hajjaj, kemudian menulis surat kepada Hajjaj pimpinannya. Nah, tapi kemudian respon dari Hajjaj adalah, ya, tidak suka dengan adanya Pak tadi? Ya, istirahat, kemudian jeda, menyusun kekuatan, dan kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa yastad'ifu aqlahu wa yuqri'u bil jubni wal nukhul. Kemudian dikatakanlah di situ, ya, bahwasanya akal kamu itu lemah, ya, kemudian pengecut dan seterusnya. Kenapa kemudian berhenti dari berperang menaklukkan menaklukkan Ridbil? Ini adalah sama saja mungkin dipahami oleh Hajjaj, kalau di sini mengambil napas, sama di sana juga mengambil napas, sedangkan kondisinya di sana mungkin udah udah ngap-ngapan seperti itu. Justru sama-sama bisa. Seperti ini. Nah, maka kemudian summa ardafa zalika bi kitabin tsani fil masalis ma'al barid. Kemudian dikirim surat kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Karena Hajjaj itu begitu marah, ya, dengan keputusan yang diambil oleh Ibnul Ash'as. Nah, kemudian, ya, setelah itu ketika masuk ke Kufah, kemudian Ibnul Ash'as mengatakan, innal Hajjaj qad ahalla 'alaikum bil ighafi biladil adu wa huwal biladil lati qad halaka fiha ikhwanukum bil ams. Ya, Hajjaj bin Yusuf ingin lanjut, ya, untuk menaklukkan negeri Turk, yang mana kita diperintahkan sebelumnya untuk menaklukkan negeri tersebut, ya, kemudian yang dimana sebagian dari saudara-saudara kita juga kemarin, ya, gugur di dalam pertempuran tersebut. Nah, kemudian setelah itu, ya, dalam kondisi yang demikian, maka manusia mengatakanlah bal na'ba ala aduwillah Hajjaj wala nasma' lahu wala nuti'. Nah, kemudian setelah itu manusia ketika dikumpulkan tadi merespon, kita nggak akan taat kepada Hajjaj, kita nggak akan taat kepada Aduullah. Nah, disinilah mulai gubernur dikatakan sebagai apa? Aduullah. Wala nasma' wala nuti', kita nggak akan dengar dan kita nggak akan taat. Nah, kemudian setelah itu,
Ya, di antaranya adalah bapaknya, dan bapaknya Ibnul Ash'ath ini adalah syairan khotiban. Syair apa syair? Ya, intinya kalau zaman sekarang itu orator sekali. Ya, syair, khotib, yaitu adalah orator sekali dalam menyampaikan kata-kata, ya kemudian memberikan efek dengan ungkapan-ungkapannya tersebut. Nah, kemudian setelah itu setelah terjadi demikian, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa kana syairan khatiban. Maka bapaknya ini adalah seorang penyair yang ulung dan orator sekali. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya anna abahu kana awwalu man takallama bidzalik. Yang pertama-tama menolak tersebut, mengatakan tersebut adalah bapaknya. Dan kemarin kita sebutkan bapaknya ini adalah yang juga ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, kemudian setelah itu dikatakan wa ba'atsa Ibnul Ash'ath. Kemudian Ibnul Ash'ath justru datang kepada Ridbil fasalahahu. Kemudian mengatakan fasolah, mengadakan perjanjian damai dengan Ibnul Ash'ath. Ala anna in zafara bil hajjat, kalau seandainya kami bisa memenangkan atau menggulingkan Hajjaj, maka fala kharaja alai Ridbil abadan, maka bila Ridbil negeri Turk tidak akan pernah dapat kena upeti, gitu ya. Dijanjikan dijanjikan tidak akan kena upeti kalau misalnya bisa damai dan kemudian bisa mendukung siapa? Ibnul Ash'ath untuk untuk menggulingkan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Nah, kemudian setelah itu yang terjadi adalah baiat kepada siapa? Kepada Ibnul Ash'ath untuk memerangi atau menggulingkan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Sampai dikatakan ana awwalu khali'in lahu, maka saya adalah di antara orang pertama yang akan mendongkel, mencopot Hajjaj bin Yusuf dari jabatannya adalah sebagai seorang gubernur. Nah, kemudian setelah itu di tengah jalan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, summa lamma tawassatut thariq, ketika di tengah jalan qalu, mereka mengatakan in khalla'na lil Hajjaj khal'un libni Marwan fa khala'uhuma jami'an. Maka pasukannya mengatakan, kenapa kita cuma mencopot siapa Hajjaj bin Yusuf saja? Kalau Hajjaj bin Yusuf aja bisa kita copot, bisa kita gulingkan, kenapa enggak sekalian, yaitu siapa? Abdul Malik bin Marwan, yaitu khalifahnya sekalian sudah. Enggak usah tanggung-tanggung gubernurnya, langsung saja siapa? Khalifahnya. Maka terjadilah baiat yang kedua. Kalau begitu kita baiat Ibnul Ash'ath untuk menggulingkan siapa? Dua-duanya, yaitu siapa? Hajjaj gubernur dan Abdullah bin Marwan sebagai khalifah. Wajaddadul bai'ah Ibnul Ash'ath. Kemudian mereka memperbarui baiat kepada Ibnul Ash'ath. Fabaya'uhum, mereka membaiatnya. Ana kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu wa qala ilmatud dalalah, dan juga untuk mencopot pemimpin-pemimpin kesesatan wa jihadul mulhidin. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu ketika ketika hal itu diketahui oleh siapa namanya? Oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf pun bersiap untuk mengambil sikap. Kemudian di sisi lain, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, jumlah yang menjadi pengikut Ibnul Ash'ath semakin bertambah. Wa ja'ala nas yaltafuna ala Ibnul Ash'ath min kulli janib. Kemudian orang-orang pun mulai bergumul, berdatangan, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, berkumpul di sisi Ibnul Ash'ath. Nah, hatta yuqal, sampai dikatakan innahu sara ma'ahu, jumlah mereka salasa wa salasuna alfan farisin wa mi'atu isrin alf rajil. Jumlah mereka itu adalah
120.000 ya, kemudian 120.000 pejalan kaki, dan kemudian 30.000 petunggang kuda. Jadi jumlahnya Ibnul Ash'as berapa? 150.000. Wa kharajal Hajjaj fi junudi Syam. Ya, kemudian setelah itu dari sisi lain Hajjaj juga keluar dari mana? Dari Irak tadi. Ya, karena si siapa namanya? Ibnul Ash'as posisinya sudah di mana? Ya, menaklukkan Bilad Turk. Nah, gubernurnya keluar juga mengetahui anak buahnya yang diutus untuk menaklukkan ya negeri kafir. Jadi anak buahnya yang diutus untuk menaklukkan negeri kafir, untuk mendakwahkan Islam, diutus malah kemudian gimana? Nyerang balik, menyiapkan berapa? 150.000 orang. Nah, kemudian ya setelah itu awal pertempuran yang terjadi adalah kemenangan pada pihak Ibnul Ash'as. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wa ja'al khabar ilal Hajjaj bihazimati ashabihi wa huwa yahtub. Pada saat hari Idul Adha, ketika Hajjaj bin Yusuf sedang berkhutbah, datang berita anak buahnya ini apa, Pak? Kalah. Ya, pasukan pertama yang dikirim ini kalah. Nah, kemudian dikatakan ayuhan nas irji'u ila Basra dan seterusnya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka dikatakan setelah itu, karena tadi sudah apa? Awal pasukan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir itu kalah. Maka Ibnul Ash'as sempat apa, Pak? Sempat jumawa dan besar hati, besar diri dengan mengatakan laisal Hajjaj bi syai'. Ternyata Hajjaj bin Yusuf enggak ada apa-apanya. Apa enteng lah. Laisal Hajjaj bi syai'. Hajjaj bin Yusuf ternyata tidak ada apa-apanya. Walakin idhabu bina ila Abdul Malik bin Marwan. Nah, kadang tadi baiatnya kedua apa? Oke, Hajjaj bin Yusuf sudah gak ada apa-apanya. Ayo kita melanjutkan pengembaraan untuk menggulingkan siapa? Abdul Malik bin Marwan, linuqatilahu, agar kita memerangi mereka, kemudian mencopot Abdul Malik bin Marwan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Di sini segi pendalilannya. Di sini segi argumen, bukan dalil ya. Segi argumen sebagian dari kaum muslimin yang keliru menyikapi hal ini. Mereka mengatakan, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fawaqahu ala khalqihima, maka menyepakati ide dari Ibnul Ash'as itu untuk mencopot dua, Hajjaj dan Abdul Malik bin Marwan, jam'un man fil Basrah, sekelompok manusia yang ada di Basrah, minal fuqaha wal qurra wasyuyukh wasyabab. Masya Allah, fuqaha bukan satu, fuqaha. Kalau di dalam kitab ini disebutkan siapa beberapa di antaranya dan bagaimana reaksi mereka di akhirnya. Kemudian setelah itu apa? Wal qurra. Ya, beberapa di antaranya disebutkan juga beberapa qurra juga terlibat di situ. Wasyuyukh, dan beberapa para ulama, wasyabab. Summa amara Ibnu Ash'as bi khandaqin haulal Basrah. Kemudian Ibnu Ash'as memerintahkan untuk menyiapkan lubang di sekitar Basrah, dan ini terjadi ya di akhir dari bulan Zulhijjah. Nah, pada saat itu manusia sedang berhaji. Nah, kemudian masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, summa dakhalat sanah salasin wa samanin, masuk tahun 83 Hijriah. Istahallat hadhihi sanah wan nasu mutawaqifuna liqitalil Hajjaj. Bahwasanya di awal-awal tahun 83 Hijriah, manusia masih sepakat untuk apa? Menggulingkan Hajjaj bin Yusuf dan Ra'yu tadi. Nah, ya bahkan dikatakan hatta qil inna ashabal Ash'as, bahwasanya pasukan pendukungnya Ibnu Ash'as, dia ahli Irak, itu sudah bisa memporak-porandakan ahlus Syam. Syam itu daerah mana, Pak? Ya, Palestina,
Suriah. Nah, itu masuk daerah Syam seperti itu. Ya, wahum ashabul hujjat bid'an wa thamina marrah yantasiruna alaihim. Sekitar 80 kali pertempuran mereka menang. Wa ma'ahaza, meskipun dengan ini fal hajjaju sabitun, Hajjaj tetap kokoh pada posisinya, pendiriannya dan kesabaran. Wala yatazahza an maudi'il ladzi huwa fihi, dan beliau yaitu siapa, Hajjaj bin Yusuf, ya, tidak bergotar, tidak bergetar sedikit pun ketika pasukannya tadi dikatakan Ibnu Katsir sampai 80 kali percobaan juga bahwa kalah. Nah, bal in hasalalahu dhafrun, kalau seandainya suatu saat Hajjaj ini menang, kata Imam Ibnu Katsir, taqaddama bi nahwihi adwihi kana lahu hibratun fil harb, maka dikatakan oleh Ibnu Katsir, kalau seandainya di suatu saat bisa menang, maka mungkin kisahnya Hajjaj bin Yusuf ini akan jadi apa? Sejarah begitu. Hibrah, jadi apa? Orang yang sangat berpengalaman, 80 kali percobaan apa? Kalah, kemudian satu titik bisa jadi pemenang, seperti itu. Wa madzala zalika da'buhu wa da'buhum, itu senantiasa diusahakan. Nah, sampai ya kemudian satu saat, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Ibnul Ash'af ini, ya, kemudian setelah itu tadi masuk ke Bilat Ridbil. Tadi Bilat Ridbil, Malik Turk ini sudah terjadi Bapak perjanjian damai. Nah, maka Ibnul Ash'af masuk ke Bilat Ridbil, suatu negeri yang awalnya disuruh untuk apa? Ditaklukkan karena negeri kufur. Diperintahkan menjadi panglima ke sana untuk menaklukkan kekufuran dan kemudian untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam di sana. Tapi yang terjadi seperti itu. Kemudian, ya, Ibnul Ash'as kemudian masuk ke Bilat Ridbil ala amilin lahu fi ba'dil mudun. Kemudian disambut oleh tokoh-tokoh yang ada di Bilat Ridbil tersebut. Fa akramahu dzalikal amil, kemudian disambut, dimuliakan oleh siapa, Pak? Ya, oleh anak buahnya Ridbil. Nah, wa uhdiya ilaihi hadaya, kemudian dikasih hadiah-hadiah. Ya, kemudian wa anzalahu, kemudian diberikan tempat yang apa? Yang baik, yang bagus. Ya, wa fa'ala dzalika khid'atan bihi wa makra. Ternyata itu dilakukan sebagai tipu daya dan makar. Ya, ternyata itu dilakukan sebagai tipu daya dan makar. Nah, maka dikatakan, nah ini diantaranya, udkhul ila indi, silahkan masuk ke negeriku. Ya, ilal balad, ke sebuah negeri, li tatahassan biha min aduwik, ya, agar engkau bisa menjaga diri di sini. Karena posisinya tadi apa, Pak? Ya, masih luntang-lantung ke sana kemari. Ya, silahkan masuk ke sini, dijamin keamanannya. Ya, lakin la tada ahadan mimman ma'aka. Ya, tapi untuk sementara jangan dimasukkan dulu di sini, yaitu beberapa orang kepercayaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi lain, ya, dari sisi lain ternyata Hajjaj bin Yusuf tahu, dan ternyata Hajjaj bin Yusuf caranya adalah dengan menekan siapa? Malik Ridbil, karena tahu Ibnul Ash'as ini masuk ke mana, Pak? Ibnul Ash'as masuk ke Ridbil. Nah, wa kana sababu dzalik. Nah, maka pada saat itu dikatakan oleh Ibnu Katsir, annal Hajjaj, bahwasanya Hajjaj bin Yusuf kataba ila Ridbil, menulis kepada Ridbil, penguasa Turk, alladzi laja'a ilaihi Ibnul Ash'as, yang mana Ibnul Ash'as minta perlindungan ke situ dengan mengatakan, ini ucapannya Al-Hajjaj, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah selain yang berhak disembah kecuali Ia, la illam taba'as ilayya bibnil Ash'as, kalau seandainya engkau tidak menyerahkan Ibnul Ash'as kepadaku, la ab'atsanna ila baladik, saya akan kirim ke negerimu alf muqatil, seribu pasukan. Maksudnya alf apa?
Alf, seribu, sejuta. Saya akan kirimkan sejuta pasukan untuk memporak-porandakan apa? Negerimu, yaitu apa? Malik Natruk. Li ukharribaha la ukharibannaha, agar aku porak-porandakan habis-habisan itu negeri itu. Falamma tahaqqaqal wa'id, awalnya dianggap biasa, sampai kemudian ini kayaknya bukan sekedar omong kosong. Ya, bukan sekedar omong kosong, ancaman dari siapa? Hajjaj bin Yusuf. Istasara fi dzalika ba'dil umara. Sampai kemudian akhirnya bagaimana, Pak? Sampai kemudian akhirnya yaitu meminta musyawarah kepada petinggi-petingginya. Ketika diminta musyawarah kepada petinggi-petingginya, fa asyara alaihi bitaslimi ibnil As'as. Kemudian mereka mengatakan untuk menyerahkan saja Ibnul As'as kepada siapa? Kepada Hajjaj bin Yusuf. Qabla an yukhribal Hajjaj bi jaisihi diyarahu, sebelum negeri kita diporak-porandakan oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Fa arsala ilal Hajjaj. Tapi kemudian habis itu Malik Ridbil balas surat. Oke, saya serahkan Ibnul As'as ini yang ada di tempat kami dengan syarat apa? Alla yuqatil isrina sanah, tapi kami jangan diserang selama apa? 10 tahun. Apa perjanjian damai selama berapa? 10 tahun. Wa an la yu'addi fi kulli sana minha illa mi'a alf minal kharraj, dan kemudian tidak diambil upeti kecuali hanya sekitar 100.000 setiap tahun. Fa ajabahu ila jalik, maka kemudian apa? Disetujui oleh siapa, Pak? Oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Maka sebelum kenapa Ibnul As'as kemudian minta perlindungan ke siapa Ridbil? Di antara pertemuan terakhir dan pertempuran terakhirnya terjadi pertumpahan darah yang hebat, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Katsir. Maka ketika di suatu saat tawaqafa Al-Hajjaj wa Ibnul As'as, maka bertemu dua pasukan tersebut, kemudian bertarung sampai disebutkan oleh para ulama kurang lebih 100 hari pertempuran. Ini adalah pertempuran yang terakhir yang apa? Yang sebelum yang beda yang 80 tadi. Ini di antara pertempuran yang terakhir yang mana Hajjaj itu ikut turun. Kalau yang sebelumnya gimana, Pak? Ya tadi kan Hajjaj sempat khutbah, artinya cuma ngirim pasukan. Hajjaj ini turun. Sekitar berapa? 100 hari pertempuran yang hebat tersebut. Nah, kemudian Ibnul As'as lari kemudian apa? Menyelamatkan diri dan ditampunglah oleh Malik Ridbil. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Katsir, wa qutila min ashabi Ibnul As'as, terbunuh dari pasukannya Ibnul As'as khalqun kasir, yaitu apa? Manusia yang banyak. Wa gharaqa khalqun katsir, dan kemudian manusia ditenggelamkan dengan jumlah yang sangat banyak fi Dajlah wa Dajil. Masya Allah. Itu, Pak, pasukan yang gugur dalam pertempuran itu bukan lagi ditanam di bawah tanah, akan tapi dilempar kemana? Ke Sungai Dajlah. Tahu Sungai Dajlah? Sungai Dajlah ini sungai yang ada sekitar di daerah sana. Kalau di kisah ini, Sungai Dajlah menjadi saksi apa, Pak? Pertempuran hebat antara Hajjaj dan Ibnul As'as. Selanjutnya yang kedua, nanti ini baru di tahun 83. Nanti di tahun 500 Hijriyah, Sungai Dajlah menjadi saksi bagaimana Daulah Abbasiyah gugur. Buku-buku perpustakaan Islam dilempar ke Sungai Dajlah. Dikatakan oleh para ulama, sungai itu sampai berubah menjadi warna hitam disebabkan tinta yang kemudian bercampur dengan warna sungai. Sungai Dajlah, ya. Nah, di sini berubah jadi apa, Pak? Merah. Lautan apa, Pak? Lautan darah karena segitu banyaknya. Katakan
Apa dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fa'ahatu bihim, ya, faqtatalu qitalan syadida, terjadi pertempuran yang besar. Wajah al-Hajjaj ma'am, kemudian datang kepada Hajjaj kepada pasukannya, faqatala man wajada fihi, kemudian mendapati pasukannya Hajjaj ada sekitar 4.000 pasukan yang meninggal pada saat itu. Minhum jamaah, di antara mereka sekelompok orang dari para pembesar, ruasa wal a'yan, yaitu orang-orang, wattaju bikamali wan talaq ibnul As'as hariban. Kemudian setelah itu Ibnul As'as kabur, melarikan diri. Fi salati mi'ah, sekitar 300 orang yang tersisa. Farakabu dajilan fis sufun, kemudian habis itu dia lari. Kemudian setelah itu menyelamatkan diri ke mana? Bilad Turk. Hatta qil, sampai dikatakan innahu qutila min baini yadayhi, bahwasanya ada sekitar dari pasukannya siapa tadi Pak? Hajjaj Ibnul As'as yang meninggal itu mi'a alaf wa salasina alfan, 130.000 pasukan Ibnul As'as yang apa Pak? Mati, meninggal. Karena tadi di awal dikatakan berapa? 150.000. Yang tersisa tinggal berapa? Yang ikut kabur 300-an. Berarti yang meninggal sekiranya berapa? 130.000. Pada saat kondisi sudah kalah, maka kemudian Ibnul As'as tadi melarikan diri kemana? Ke Ridbil. Disambut oleh Ridbil dengan sukacita, karena tadi memang di awalnya sudah sempat apa? Baikan. Nah, kemudian setelah itu dijamin keamanannya, dikasih hadiah, dikasih tempat, cuman beberapa pembesarnya nggak usah ikut. Hajjaj bin Yusuf yang tahu Ibnul As'as lari ke Ridbil malah tambah marah, kemudian mengancam Ridbil dan mengatakan apa? Saya akan kirim sekitar berapa tadi? 1 juta manusia. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wal masyhur, dan yang masyhur annahu qubida alaihi, bahwasanya setelah itu Ibnul As'as itu tahu bahwasanya dia akan diserahkan ke siapa Pak? Ke Hajjaj. Ya, pada saat itu faku bidolai, dia itu diikat. Ya, ala salasin min akribaihi, juga sekitar 30 orang dekatnya ya dipenjara, ditahan seperti itu. Wa qayyadahum bil asfat. Ya, kemudian setelah itu kaki dan tangannya diikat. Fa ba'atsa bihim, kemudian dibawa ila rusulil Hajjaj ilaihi, dibawa kepada anak buahnya siapa? Hajjaj bin Yusuf, untuk dibawa Hajjaj bin Yusuf. Falam makan, ketika mereka bibak dituruk di tengah jalan, bimakanin, di suatu tempat, yuqalu rahur rajah, so'ada Ibnul As'as. Ibnul As'as naik ke suatu tempat yang tinggi. Wa huwa muqayyadun bil hadid, kakinya itu diikat dengan apa? Besi. Tangan dan kaki diikat ke besi. Ila sathi qasrin, ke atas istana. Nah, wa ma'ahu rajulun muwakkalun bihi li alla yafir. Dia diikuti oleh seorang anak buah, prajurit pasukan yang dijagakan untuk apa? Mendampingi terus. Ya kan ada ini ajudan ya, didampingi terus supaya enggak kabur gitu. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Katakan oleh Ibnu Katsir, ya, ma'ahu rajulun muwakkal, ada seorang yang pengawal yang diperintahkan untuk menjaga Ibnul As'as. Naik ke puncak istana, fa'alqa nafsahu, kemudian Ibnul As'as melemparkan dirinya sendiri, alias mati bunuh diri. Fa'alqa nafsahu min zalikal qasr, melemparkan dirinya sendiri dari atas istana. Wasaqata ma'ahu, dia jatuh mati. Wasaqata ma'ahul makal bihi, kemudian pengawalnya juga jatuh ikut mati. Famata jami'an, kemudian dua-duanya pun akhirnya apa? Mati. Ibnul As'as mati, kemudian pengawalnya juga. Nah, wa qatala man ma'ahu min ashabil As'as, kemudian setelah itu dibunuh juga orang-orang yang dekat tadi. Wa ba'atsa bi ru'usim ilal Hajjaj. Ya, kemudian setelah itu dibawalah berita tersebut kepada
kepada Al-Hajjaj. Ma'asyiral muslimin rahimanallah yakum. Poinnya apa? Ini poin besarnya dulu, bahwasanya satu, ya, Ibnul Ash'as awalnya adalah panglima perang yang ditugaskan untuk menaklukkan negeri kafir agar mendakwahkan Islam. Kemudian yang kedua, setelah itu justru malah berencana untuk menggulingkan siapa? Gubernurnya. Nah, kemudian setelah itu menginisiasi pasukan, sudah dibaiat sampai menumpahkan darah sekitar berapa? 130.000 dari pasukannya. Kemudian yang keempat, malah kemudian dia berlindung di negeri kafir, yang negeri itu tadinya diperintahkan untuk ditaklukkan agar dakwah Islam tersebar. Kemudian yang kelima yang terjadi adalah dia mati bunuh diri. Kata Syekh Utsman Khummais, ya, ayo badu bimisli hadza. Apakah perbuatan seperti ini terpuji? Apakah perbuatan seperti ini dijadikan dalil? Dalil, Pak. Pernah ada yang nanya ke saya, Ustaz, gimana? Ada yang ngirim WA berkaitan dengan ini. Bagaimana? Katanya sikap kepada pemimpin kaum muslimin itu khilaf. Ya, nggak boleh ngeberontak dan segala macam, itu khilaf. Bahwasanya pernah terjadi generasi awal dari umat ini, para fuqaha terlibat, yaitu berusaha untuk menggulingkan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Argumennya apa? Ternyata kisahnya Ibnul Ash'as. Masya Allah, Masya Allah muslimin. Kalau seandainya kisah Ibnul Ash'as ini dijadikan dalil dan teladan, mau dibawa kemana kaum muslimin? Apakah ini dibawa seperti ini? 130.000 orang meninggal, ya, pertumpahan darah. Kemudian yang punya pemikirannya mati bunuh diri. Apakah yang seperti ini dikatakan jihad? Apakah yang seperti ini dijadikan sebagai sebuah keteladanan? Maka dikatakan oleh para ulama enggak. Nah, maka kemudian masyiral muslimin rahimanallahu ayyakum, maka dikatakan oleh Al-Imam, ya, Al-Ibnu Katsir menukil perkataan Abu Ja'far Al-Jarir, wali hadzal kalam khabarun fihi tul. Ya, cerita berkaitan dengan hal ini adalah panjang sekali. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu, ini adalah diantaranya. Ya, kemudian setelah itu apa? Maka dikatakan tadi, ya, oleh para ulama yang mereka terlibat di kalangan fuqaha tadi, seperti Amir Sya'bi, kemudian Muslim bin Yasar, kemudian Sa'id bin Musayyib, dan seterusnya. Mereka adalah ulama, mereka adalah fuqaha, mereka adalah qurra. Tetapi satu, pada saat itu beberapa sahabat masih hidup. Ya, pada saat itu beberapa sahabat masih hidup, dan tidak ada di kalangan mereka yang ikut atau terlibat atau mendukung kegiatan Ibnul Ash'as tersebut. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah yaitu Anas bin Malik. Di antara mereka adalah Amr bin Salamah. Siapa Amr bin Salamah? Amr bin Salamah, Amr bin Abi Salamah. Nah, kemudian ada beberapa sahabat yang lain. Di antaranya adalah anaknya Ja'far bin Abu Thalib. Ini juga masih ada pada saat itu, tersebar di beberapa tempat, tetapi mereka tidak ikut. Kemudian yang kedua, banyak dari para pembesar tabi'in, ya, banyak dari para pembesar tabi'in, di antaranya Al-Hasanul Basri, kemudian Talq bin Habib, dan selainnya, mereka tidak terlibat, dan bahkan mereka tersebut yaitu menasehati kaum muslimin agar tidak mengikuti ajakan dari Ibnul Ash'as tersebut. Sudah saja? Belum. Nah, saya akan bacakan beberapa di antaranya. Ini dari Nah, yang pertama adalah mauqif Ali Abi Thalib wa Banu Abdul Muthalib.
sikap keluarga besar dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sudah wafat, tapi keluarga besarnya masih ada. Dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir, ini diantara keturunan dari Ali bin Abi Thalib, mengatakan lam yakhruj, ya, tidak keluar ahadun min ali Abi Thalib, ya, keluarga besar dari Abu Thalib, wala min bani Abdul Muthalib ayyamal hurrah, ya, tidak ikut terlibat dalam kejadian itu ataupun pada saat kejadian hurrah. Nah, kalau kejadian hurrah pemimpinnya beda lagi. Kalau kejadian hurrah, kalau kejadian ini pemimpinnya siapa? Ibnul As'as. Tapi kalau kejadian hurrah pemimpinnya adalah Ibnul Mulahab. Dua-duanya terjadi di mana? Dua-duanya terjadi di Irak. Maka benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, minhu yakhruju qarnu syaitan. Dari situlah muncul apa? Sanduk setan. Husain wafat di sana. Ibnul As'as ini terjadinya juga di sana. Ibnul Mulahab terjadinya juga di sana. Orang-orang Khawarij keluar juga di sana. Ya, pertumpahan darah yang begitu banyak. Yang mana Rasulullah SAW mewanti-wanti dari awal bahwasanya la zawalud dunya wa ma fiha, hancurnya dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, ahwani indallah, itu lebih ringan min damil muslim, daripada tertumpahnya darah seorang muslim, satu orang muslim. Ya, dunia dan seisinya hancur itu lebih remeh di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Itu seorang, apalagi ratusan ribu. Kemudian dari Zubair bin Ali mengatakan, ataina Anas bin Malik, kami mendatangi Anas bin Malik, fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjat, kemudian kita mengaduhkan kepada Hajjat Anas bin Malik apa yang kami dapati dari hajjat. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, isbiru, bersabar, fa innahu la yati alaikum zamanun, ya, tidaklah datang suatu zaman illallazi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya akan lebih buruk, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, ya, dikatakan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri min ru'usil ulama fil fitan wa dima, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri adalah pemimpin ulama dalam keadaan fitnah dan dima, ya, pertumpahan darah. Kan Hasan Al-Basri juga tidak terlibat. Dan Hasan Al-Basri adalah seorang yang didoakan oleh Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan dalam Zahabi di dalam Sirah An-Nubala, Allahumma faqihu fid din wa habibhu ilan nas, ya Allah, jadikanlah Hasan Al-Basri ini orang yang faqih dalam agamanya dan kemudian mendapatkan kecintaan manusia. Katakan oleh Sulaiman bin Ali Ar-Ribai, lamma kanat fitnah Ibnul Ash'as, ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'as, id qatal al-Hajjaj, ketika memerangi Hajjaj bin Yusuf, intalaqa Uqbah bin Abdul Ghafir wa Abu Jauza wa Abdullah bin Ghalib fi nafarin min nuzaraihim. Ya, beberapa orang ini mendatangi siapa? Hasan Al-Basri. Fadakhalu alal Hasan, kemudian masuk menemui Hasan Al-Basri. Faqalu, ya Aba Sa'id, ma taqulu fi qitali hadhihi taghiyah allazi safaqad dima'il haram wa akhadha haram wa taraka shalah wa fa'ala kadza wa kadza. Nah, menceritakan bagaimana pendapatmu tentang memerangi siapa? Hajjaj bin Yusuf ini yang menumpahkan darah, kemudian mengambil harta yang haram, meninggalkan sholat, dan menyebutkan beberapa keburukan-keburukan yang lain. Maka telah disebutkan apa jawaban Hasan Al-Basri, ara alla tuqatiluh, saya memandang kalian tidak boleh memeranginya. Ya, saya bermandang kalian tidak boleh memeranginya. Fa inna in takun, maka kalau seandainya itu terjadi, uqubatun minallah, itu adalah hukuman dari Allah. Fama antum biradi uqubatullah bi asyafikum, itu adalah ukubah apa, Pak? Hukuman dari Allah. Penyebabnya apa? Ya kelakuan, mungkin kelakuan kita, kelakuan kalian. Ini perkataan siapa? Hasan Basri kepada orang yang datang. Maka ukubah, hukuman dari Allah itu tidak bisa ditolak bi asyafikum, dengan pedang. Kalau Allah menurunkan hukuman dari Allah itu tidak bisa ditangkis dengan
pedang. Fal iyakun bala, kalau terjadi bala, fasbiru, maka bersabarlah, hatta yakumallah wa huwa khairul hakimin, sampai kemudian apa? Allah menentukan perkaranya. Qala fa kharaju min indihi wa hum yaqul, ya mereka keluar, kemudian setelah itu mengatakan nuti'u hadzal alat wa hum qaumun arab wa kharaju ma'il asas wa qutilu jami'an. Kemudian mengatakan kita enggak ikut perkataan siapa? Hasan al-Basri, bahkan ngikut siapa? Ibnu As'as. Apa kata disebutkan di sini di Tabaqat Ibnu Sa'ad, faqutilu jami'an, mereka pun beberapa itu ikut terbunuh dalam kejadian itu. Nah, Asyiral muslimin rahimanallahu iyyakum, sudah azan. Nah, kita azan dulu, nanti saya bacakan kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Nah, kita baca satu lagi perkataan para ulama yang itu pada saat itu menjadi saksi hidup kejadian hal tersebut, adalah perkataan Talq bin Habib. Nah, ini yang kemarin kita ceritakan. An Bakar al-Muzani, dari Bakar bin Muzani, qala lamma kanat fitnatu ibnil Ash'af, ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'af, qala Talq bin Habib, Talq bin Habib mengatakan ittaquha bittaqwa, maka jagalah fitnah itu dengan takwa kepada Allah. Maka kemudian dikatakan kepada Talq bin Habib, sif lana taqwa. Wahai Talq bin Habib, engkau mengatakan, menasihatkan kepada kami menyikapi fitnah Ibnul Ash'af itu dengan takwa. Maka takwa yang seperti apa yang kau maksud? Maka Talq bin Habib mengatakan al-amal bi taatillah ala nurun minallah, yaitu apa? Takwa adalah beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Raja'a thawabillah, dan kemudian mengharapkan pahala Allah. Wa tarki ma'asillah ala nurin minallah ma khafata azabillah, meninggalkan kemaksiatan Allah dari cahaya, meninggalkan kemaksiatan Allah dengan cahaya dari Allah, takut dari azab Allah. Ini adalah kalimat takwa yang sering disebutkan oleh para khutbah.
Ketika dikatakan apa itu takwa, definisi takwa itu apa? Beberapa mengatakan perkataan Thalik bin Habib ini, takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah, mengharapkan pahala Allah. Sedangkan dan kemudian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah, takut karena takut dari hukuman Allah. Ini pengertian takwa yang sering disebutkan. Makanya kemarin kita sampaikan pengertian takwa yang disebutkan oleh Thalik bin Habib ini kapan diucapkan? Ketika fitnah Ibnul As'af. Ya, pengertian takwanya masyhur, tapi latar belakang ucapan dari Thalik bin Habib itu kapan kejadiannya? Ketika Thalik bin Habib dimintai pendapat, gimana kita menyikapi Ibnul As'af ini? Ya, sikapi dengan takwa. Apa itu takwa? Ya seperti itu tadi. Nah, Masyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Ini diantaranya. Maka pada saat itu fitnah itu besar di mana? Di Irak. Ya, adapun di daerah lain, di Madinah, kemudian di Syam, di Mekah dan segala macam para sahabat yang beberapa masih hidup, ya, maka dari sana jumhur para ulama menolak. Saking besarnya fitnah itu, dikatakan oleh Al-Ajlani, ya, Al-Ajli dikatakan lam yanju min fitnati Ibnul As'af bil Basrah illa rajulan. Di Basrah itu banyak para ulama terkena fitnah itu, sampai yang selamat tinggal dua ulama. Yang pertama Mutarrif dan Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin yang kata-kata apa? Laulal isnad laqala man syaa masyaa. Kalau bukan agama ini dengan isnad, orang akan berucap sesuai apa yang dikehendaki. Ibnu Sirin di antara yang tidak terlibat dan selamat dalam fitnah itu. Kemudian walam yanju min Kufah, ya, tidak selamat di Kufah kecuali rajulan, dua orang, Haitsamah bin Abdurrahman Al-Ju'fi dan Ibrahim An-Nakhai, ya, dan Ibrahim An-Nakhai. Ini diantaranya. Ini di Kufah dan Basrah. Karena fitnah itu waktu itu terjadi di mana, Pak? Di daerah sana, di daerah Irak, daerah Najd seperti itu. Nah, kemudian Masyiral muslimin rahimanallah, kemudian setelahnya adalah yang poin terakhir. Lalu bagaimana dengan beberapa pembesar ulama yang mereka ikut terlibat di sana? Yang terjadi adalah bahwasanya mereka mengakui mereka berijtihad dan ijtihad mereka salah. Ya, mereka mengakui bahwasanya mereka berijtihad dan ijtihad mereka salah. Karena yang terlibat di sana ada yang sebagian wafat dan ada yang sebagian selamat. Yang selamat ini kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir kemudian mendatangi Hajjaj bin Yusuf. Di antaranya adalah Amir Sya'bi. Siapa Amir Sya'bi? Di antara ulama ahli hadis. Dikatakan berkaitan dengan Amir Sya'bi ini, Amir Sya'bi di antara ulama ahli hadis yang mencatat atau meriwayatkan hadis min hifdzihi la min kitabah. Jadi kan ulama ahli hadis itu terbagi menjadi 3, ya, dalam hadis. Meriwayatkan, mengajarkan hadis mutlak dari hafalannya. Yang kedua dari tulisannya. Yang ketiga menggabung antara tulisan dan hafalan. Nah, di antara yang meriwayatkan dengan apa? Hafalan di zaman sahabat siapa? Abu Hurairah. Di antara yang dari tulisan Abdullah bin Amr bin As. Nah, kemudian dari generasi setelahnya adalah yaitu Sya'bi, sampai dikatakan kalau seandainya saya diperintahkan untuk mindah gunung, saya itu lebih mudah bagi saya mindahin gunung daripada nulis hadis. Karena kenapa? Bagi mereka aib, kan dulu pernah saya sampaikan. Bagi mereka menulis itu aib. Bagi mereka dulu beda dengan bagi mereka, sebagian mereka menulis itu aib. Kok bisa aib? Ya karena dulu hafalannya apa? Kuat. Apa mungkin ada cara pandang seperti itu? Mungkin. Kenapa mungkin? Satu, karena memang sudah kebiasaan, kemudian mereka hafal kuat. Yang ketiga, kita ukur dengan kita sekarang. Zaman kita sekarang kalau ada khutbah Jumat, kemudian khutbah Id, kemudian khotibnya datang bawa tulisan, ya begini baca. Minggu depannya datang kemudian lantang nggak pegang kertas. Secara kasat mata akan memberikan penilaian mana yang lebih good. Hah? Yang mana? Yang nggak bawa kertas. Itu secara simpel saja. Wah, masa
sekelas Ustadz Fulan segala macam masuk. Ya Allah, khutbah bawa kertas misal seperti itu. Nah kan ini begitu. Nah, maka Syekh Al-Ismi katakan apa? Kalau seandainya diperintahkan untuk minggain gunung itu lebih ringan daripada apa? Nyatat hadis. Karena apa? I'timadnya alal hifdz. Walaupun ya kalau untuk zaman sekarang sebetulnya nggak masalah mau megang kertas juga ya, untuk dobet, untuk membaca, untuk yakin harokatnya, yakin lafadznya dan seterusnya, maka itu tidak masalah. Cuman cara pandang seperti ini ternyata memang di orang sekarang juga masih berlaku kan seperti itu. Makanya jangan kok dianggap aib seperti itu. Nah, itu tadi pendekatannya ya. Saya memberikan itu sebagai pendekatan. Nah, Asy-Sya'bi di antara yang ikut. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir wa kana Sya'bi, Imam Sya'bi min jumlati man sara ila muslimin Qutaibah wa dzakarahul Hajjat. Maka kemudian mendatangi Hajjat. Ya, kemudian mendatangi Hajjat. Katakan qala Sya'bi falamma dakhaltu alaihi, ketika aku mendatangi Hajjat salamtu alaihi, maka kemudian aku memberikan salam kepadanya, kepada Hajjat. Kemudian summa qultu, kemudian aku katakan ayyuhal amir, wahai pemimpin kami, inna nasa qad amaruni, bahwasanya manusia telah memintaku an a'tadhira ilaik, untuk meminta maaf kepadamu. Ya, untuk saya menjadi perwakilan dari manusia untuk menyampaikan permohonan maaf. Ilaika bi ghairi ma ya'lam, Allah anhu, tanpa kami ketahui ternyata yang di sisi Allah itu adalah yang benar. Ya, yang di sisi engkau adalah yang benar. Wa wallah la aqulu fi hadzal maqam ilal haq, demi Allah saya enggak mengucap di sini kecuali benar, tulus dalam hati, bukan sekedar basa-basi atau karena takut dan seterusnya. Kaina fi dzalika makan qad wallahi tamarratna alaik, demi Allah sebelumnya kami ini telah melakukan perbuatan yang seperti berlalu kepadamu, wa harafna wa jahadna kullal jahd fi ma allauna, ya, bahwasanya kami telah berusaha semaksimal mungkin yang dulu pada masa lalu tersebut. Famakuna bil aqya'il fajarah, ya, kami ternyata bukan orang-orang kuat, ya, wala bil aqya'il bararah, dan ternyata kami bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang bertakwa, yang baik, yang terselamatkan. Maksudnya di sini rendah hatinya. Laqad nasarakallahu alaina, Allah telah memberikan pertolonganmu atas kami, wa azhara faqbina, dan memberikan kemenangan kepadamu dari kami. Fa in satauna bidzunubina, jika engkau berkehendak maka itu disebabkan oleh dosa-dosa kami. Wa ma jarrat ilaika aidina, dan apabila engkau kami kemudian mengulurkan tangan kami untuk diberikan hukuman, maka itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan kami. Fa in afauta anna fabihulmika, kalau seandainya engkau mengampuni kami itu karena rasa kasih sayangmu. Wa ba'da falakal hujjah alaina, setelah itu maka engkau adalah hujjah kepada kami. Ini permohonan maafnya siapa? Al-Imam Sya'bi. Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Anta wallahi ya Sya'bi. Masya Allah. Lihat Pak, anta wallah, engkau wahai Sya'bi, ahabbu ilayya, lebih kami cintai. Masya Allah. Mimman yadkhul alaina, ya dari orang-orang yang masuk kepada kami, yakturu sayfahu bin dima'ina, ya, kemudian masuk kepada kami membawa tetesan darah kami dengan pedang-pedangnya. Summa yaqul ma fa'altu wala syahadtu, ya, kami tidak melakukan ini dan kami tidak melakukan itu. Wa qad aminta ya indana ya Sya'bi, engkau aman di sisi kami wahai Sya'bi. Qala fansaraftu falamma masaitu qalilan, ya, kemudian aku pun berpaling dan kemudian dan seterusnya. Ini diantaranya bahwasanya siapa Pak? Sya'bi, Al-Imam Sya'bi rahimahullah rahmatan wasi'an, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsman Khumais, beberapa di antara mereka setelah kejadian tersebut masih hidup, ya, kemudian mereka Pak? Mereka rujuk dari kekeliruan tersebut. Ketika mereka rujuk dari kekeliruan tersebut, idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran, jika hakim beristihad benar dia dapat pahala, kalau salah dapat apa?
satu pahala. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam syarah beliau terhadap kitab Syarhis Sudur fi Raf'il Qubur punya Imam Asy-Syaukani. Dari hadis ini ada faedah bahwasanya dalam suatu perselisihan pasti ada benar ada yang salah. Enggak, kata Syekh Abdul Muhsin, tidak ada istilah benar dua-duanya. Dalam suatu permasalahan khilaf, pasti salah satu ada yang benar dan salah. Karena Rasul mengatakan apa? Fa idza akhta'a. Rasul mengatakan apa? Fa inna akhta'a. Kalau hakim itu salah, falahu ajrun, maka dia mendapat satu pahala. Tapi tetap dikatakan oleh Rasul akhta', melakukan kesalahan, tapi dengan ijtihadnya dia mendapatkan pahala. Jadi kata Syekh Abdul Muhsin bahwasanya ulama, alim, ijtihad, ya, mereka dapat pahala, mereka dapat pahala. Benar dapat 2 pahala. Tapi kalau berbeda pendapat, satu benar, satu salah, tidak ada istilahnya dua-duanya benar. Kalau istilahnya adalah dua-duanya dapat pahala, betul. Tapi kalau ungkapannya adalah dua-duanya benar, ini enggak. Ya, ini dikatakan oleh siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam Syarhus Sudur fi Hukmi Raf'il Qubur. Nah, kemudian setelah itu beberapa di antaranya, kan sudah agak malam saya tidak sebutkan ya, beberapa di antara mereka sampai menyesal kalau seandainya dikatakan bahwasanya kalau lebih baik mungkin yaitu adalah ya kami wafat sebelum ada kejadian tersebut, seperti dikatakan oleh Ma'mati Juha beberapa di antaranya adalah ya demikian. Dikatakan oleh Hamad bin Zaid, Zakara Ayyub As-Sikhtiyani Al-Qurra. Ayyub As-Sikhtiyani menyebutkan beberapa qurra, beberapa ahli qiraah, alladzina kharaju ma'a Ibnu Al-As'as. Kemudian mereka ikut keluar bersama Ibnu Al-As'as. Qala la a'lam ahadan. Saya tidak mendapati salah seorang di antara mereka kutil, wafat illa waqat rugiba an masra'ihi, kecuali mereka mengharapkan bahwasanya mereka wafat terlebih dahulu dan enggak mendalami kejadian tersebut. Wala naja ahadun minhum, dan tidaklah ada yang selamat dari mereka kecuali memuji Allah telah menyelamatkannya, wa nadima ala makana minhu, dan menyesal atas apa yang terjadi. Maka kesimpulan yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di halaman 61 dikatakan, setelah menjabarkan cerita yang panjang lebar, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Walihadza lamma kanat hadhihi. Inilah kejadiannya, yang mana ini semua adalah zallatun, ketergelinciran. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Itu adalah ketergelinciran. Wafaltatun, yaitu kekeliruan. Nasya'a bisababiha, yang berakibat dari hal tersebut syarrun kabir, keburukan yang besar. Wahalaka fihi khalqun katsir, wafat dalam kejadian itu manusia yang banyak. Kemudian Imam Ibnu Katsir menuntut fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Ini ucapan apa, Pak? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Imam Ibnu Katsir ya menganggap hal ini sebagai apa? Satu, zallah, ketergelinciran mereka. Ya, kemudian setelah itu apa? Sebagai apa? Musibah, bukan hujjah. Jangan dijadikan ini sebagai hujjah. Jangan dijadikan ini sebagai argumen. Kenapa saya sampaikan ini di satu pertemuan? Sebetulnya lebih dari 2 kali. Seingat saya mungkin ada 3 kali dari orang yang berbeda mengirimkan itu. Waktu itu kemudian saya sampaikan, saya nggak bisa jawab via WA, atau mungkin nanti kalau ketemuan, atau dalam suatu saat, mungkin suatu saat kalau seandainya ada kesempatan, kita akan sampaikan dalam satu ketemuan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi itulah bahwasanya awalnya disuruh untuk apa? Menaklukkan negeri kufur agar menjadi negeri Islam. Justru akhirnya adalah apa? Wafat dalam keadaan ya mati bunuh diri, dan banyak manusia yang
meninggal, dan ini adalah musibah. Jangan ini dijadikan hujah. Oleh sebab itu kembali ke hukum asal, maka taat ya, mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin ya, menasihati mereka jika salah, bersabar atas kezaliman mereka. Haram untuk memberontak, haram untuk kemudian menggulingkan mereka, haram untuk mencaci maki mereka. Akan tapi bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah memuliakan dan menundukkan mereka sesuai dengan porsinya. Ini adalah manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para ulama. Kemarin kita sudah sebutkan berapa? Ya, sekitar 45 para ulama dari mulai generasi awal sahabat sampai kemudian muasirin berkaitan dengan hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kaum muslimin, Allah jaga negeri kita, Allah berikan keamanan, ketentraman kepada negeri kita ini ya, negeri yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di sini. Kemudian Allah berikan ya petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita di negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan segala tugas dan amanah yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah anugerahkan kepada kita sebagai rakyat agar menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan yaitu wasiat-wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, agar tercipta suatu ketentraman, kenyamanan, kemudian hidup yang baik dan sejahtera sebagaimana yang ini diharapkan dan diinginkan oleh segenap khalayak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.